Pemirsa, berhati-hatilah saat Anda berlibur, waspadai lingkungan sekitar dan jangan lalai sehingga membuat Anda tertimpa kemalangan. Ya, 2 orang remaja tewas setelah terpeleset saat asik bersuah foto di Sungai Juruk Cirang, Garut, Jawa Barat. Setelah mencari di sekitar Curug, petugas dan masyarakat akhirnya menemukan kedua korban dalam kondisi tidak bernyawa. Korban yang pertama kali ditemukan adalah Sofyan Rizky. 2 jam kemudian baru korban Davin ditemukan. Kedua korban yang masih berstatus pelajar mampir ke Curug Cirahong usai berlibur di pantai Ranca Buaya, Garut Selatan. Saat asik bersuah foto, Sofyan sempat terpeleset. Naas, Davin yang hendak menolongnya justru ikut terseret arus dan tenggelam. Kedua jenazah kini berada di Puskesmas Cisewu untuk menunggu dijemput keluarga. Yang pertama udah ketemu. Mereka terbawa masuk dalam kubangan air, kalau disebutnya undercut itu masuknya, istilah kalau di sungai itu undercut. Jadi mereka berdua tergulung sama undercut air terjun itu. Nah, kedua remaja itu telah diperingatkan oleh kompepar yang ada di Curug Cirahong bahwa jangan selfie di atas Curug Cirahong. Mayat tanpa identitas ditemukan di samping rumah kosong di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tragisnya pemirsa, saat ditemukan kondisi mayat termutilasi tersebut tanpa busana dengan kondisi tubuh hangus terbakar. Sebelum dibunuh dan dimutilasi, korban juga diduga mengalami kekerasan seksual. Warga Jalan Belitung Darat, Gang Keluarga Banjarmasin Barat, Banjarmasin, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa kepala pagi tadi. Mayat berjenis kelamin perempuan ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Selain itu, tubuh korban juga mengalami luka bakar di lengan dan dadanya. Tragisnya pemirsa, korban yang diduga masih remaja ini juga menjadi korban mutilasi. Kepala korban ditemukan beberapa meter dari jasad korban. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga diduga kuat mengalami kekerasan seksual. Penemuan mayat korban pertama kali ini setelah warga melihat adanya kobaran api di rumah kosong yang menjadi tempat kejadian perkara. Pas ada api di rumah aja gitu, langsung Eun pakai baju ini kan langsung pakai ember, simbol-simbol aja lagi itu. Simbol soalnya pas nyari senter ada kaki gitu. Nah, dia ini mayat gitu nih. Itu aja bang. Gitu. Oh. Tadi itu kondisinya kayak apa mas mayatnya? Kondisinya tadi sudah kayak berambah terlentang gitu mas, tanpa kepala. Pemirsa, warga Bekasi, Jawa Barat mendatangi Kejaksaan Negeri Cikarang untuk melaporkan penemuan beras bantuan sosial tidak layak konsumsi. Sementara Menteri Sosial Tri Risma hari ini menilai adanya kejanggalan dalam pemberian bantuan sosial tersebut. Dengan membawa karung berisi beras, warga desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendatangi Kejaksaan Negeri Cikarang. Warga melaporkan bantuan sosial berupa beras yang bau dan tidak layak konsumsi kepada pihak Kejaksaan Negeri Cikarang. Binatang pun nggak mau bang dimpanin kayak gini, ya kan? Apalagi ini manusia di masa pandemi seperti ini, ya saya sangat miris bang. Masa saudara-saudara saya dikasih beras kayak gini, nggak layak konsumsi. Nasinya aja udah jadi nasi bau bang. Bantuan beras berasal dari program bantuan pangan non-tunai yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Warga menduga ada penyelewengan bantuan sehingga kualitas beras yang diberikan jauh dari standar layak konsumsi. Sebelumnya, sebanyak 1.200 kepala keluarga desa Karangjaya, Pebayuran, Kabupaten Bekasi yang menerima bantuan pangan non-tunai merasa kecewa setelah menerima 12 kg beras bantuan dalam kondisi bau dan tidak layak konsumsi. Padahal, untuk mendapatkan 1 karung beras bantuan tersebut, warga harus membayar Rp10.000 kepada petugas pendamping di wilayah mereka. Menanggapi penemuan kasus beras tidak layak konsumsi, Menteri Sosial Tri Risma hari ini kaget. Pasalnya, sejak Januari 2021, pemerintah tidak lagi menyalurkan bantuan dalam bentuk non-tunai, melainkan dengan cara transfer. Risma meminta jajarannya melakukan investigasi. Jadi kita cek, saya minta bantuan Kejaksaan Agung untuk ngecek itu. Dan beberapa pendamping yang memang dia salah, itu langsung kita lepas, langsung kita copot. Sudah ada beberapa pendamping yang kita copot.
Risma juga meminta kepada petugas jika menemukan pendamping yang terlibat akan secepatnya dipecat dan diproses. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, miris memang masalah bansos ini kemarin dananya dikorupsi, sementara barang-barang atau bansos yang diterima oleh warga tidak sesuai harapan, ada yang bau, kemudian juga mereka bahkan harus bayar ketika menerima bansos tersebut. Iya, dan masih terkait dengan semrawutnya bantuan sosial kepada masyarakat ini, pemirsa, hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial untuk penanganan COVID-19. Karena miris sekali jika dana yang harusnya diterima penanganan COVID-19 ini masih saja diselewengkan. Langsung saja kita tanya update terbarunya bersama Ririn Oktaviani, langsung dari Gedung Tipikor Jakarta. Selamat siang Ririn, bagaimana hasil sidang pada siang hari ini? Ya, Fandi dan juga Bernadetta, saat ini sidang terdakwa Matius Joko Santoso dan juga Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial masih berlangsung dalam perkara yakni penerimaan suap penunjukan perusahaan penyediaan bansos COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, diantaranya adalah Nizulia Hamzah Nasution, Hendy Rezangka, Daning Saraswati, Agustri Yogasmara, dan juga Rizky Iswandi. Saat ini pemeriksaan dilakukan pada saksi pertama yakni adalah Nizulia yang merupakan broker dari PT 3 Pilar yang merupakan salah satu vendor yang akhirnya ditunjuk oleh Kemensos untuk melakukan penyediaan paket sembako dari bansos COVID-19. Diketahui pula bahwa Nizulia merupakan keponakan dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazarudin. Pada Agustus 2020, Ardian Iskandar yang merupakan direktur utama dari PT 3 Pilar ini bertemu Nizulia dan meminta atau menyampaikan bahwa ingin bergabung menjadi perusahaan penyedia bansos. Pada saat itu Nizulia menyampaikan bahwa ada fee yang harus dibayarkan oleh PT 3 Pilar jika ingin ditunjuk sebagai perusahaan untuk melakukan penyediaan bansos tersebut, dan Adrian pun menyanggupi. Tak berselang lama, kemudian PT 3 Pilar mendapatkan penunjukan untuk mengadakan paket sembako di tahap 9, yakni dengan mendapatkan 20.000 paket sembako. Nizulia kemudian lalu meminta fee sebesar Rp30.000 per paketnya kepada Ardian dan diberikan kepada Matius Joko Santoso. Adapun kemudian pemberian fee yang diberikan oleh Matius Joko Santoso ini dilakukan secara bertahap. Yang pertama di tahap 9, yang di paket sembako di tahap 9, Ardian memberikan 800.000 juta rupiah kepada Matius Joko Santoso yang diberikan di kantor Kemensos yang berada di Cawang. Kemudian yang kedua yakni adalah pemberian fee sebesar 350 juta rupiah dilakukan di Hotel Jakarta Pusat, dan yang ketiga yakni pada bulan November 2020 memberikan fee senilai 800 juta rupiah untuk mengadakan paket sembako tahap 12 sebanyak 25.000 paket sembako. Dan memang terdapat pembagian tugas antara Nizulia dan juga Ardian, di mana Nizulia merupakan komunikator antara PT 3 Pilar dengan Kemensos, sementara Ardian melaksanakan penyediaan bansos tersebut. Dan hingga saat ini pemeriksaan saksi masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Baik, kita akan tunggu nantinya hasil ada fakta-fakta apa saja dari sidang hari ini. Terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Gedung Tipikor Jakarta. Ya pemirsa, usai jeda berikut kami akan mengajak Anda berkenalan dengan sosok guru cantik yang mengagumkan, Fandi. Kira-kira apa yang dilakukan guru tersebut kami hadirkan usai jeda.